Untuk datang ke Jogja dan Solo itu, saya kan datang dari Jakarta. Saya bawa mobil sendiri. Pak Roy dari Jakarta bawa mobil sendiri. Dokter Tifa datang dari Jakarta juga bawa mobil sendiri. Satu-satunya yang perlu naik pesawat untuk ke situ adalah Rismon. Dia datang ke ke UGM dan sampai hari terakhir saya bertemu dia, dia memakai sebuah mobil berplat Solo. Tapi platnya Solo. Oke. Jadi saya bingung. Katanya sih dia pernah tinggal di Klaten. It's okay. Dia pernah dosen Universitas Mataram. Itu juga nggak di Solo. Dia tinggal di Balige. Apalagi itu jauh sekali dari Solo. Kenapa mobilnya berplat Solo? Nah itu ini bukan saya menghina Bang Rismon ya. Ini fakta aja. Selalu viewernya lebih banyak Sentana. Ya. Jadi pendapatannya kalau tebakan saya nggak sebesar Sentana. Jadi untuk 700 juta selama 1 tahun mungkin nggak mungkin. Nggak mungkin kalau cuma Nggak mungkin. Jadi sebenarnya berpindahnya Bang Rismon ke kubu sebelah yang kalau kita sebut ya karena dia meralat sendiri hasil penelitiannya ya kami kaget juga. Dulu kan 11.000 triliun persen palsu. 11.000 triliun palsu. Ya kan? Dulu jadi acuan padahal ya. Aku baik ke Bang Michael lah, Bang Michael kan dari sahabat dekatnya Bang Rismon. ya, sejauh mana fakta yang dikuak oleh Rismon itu menurut Bang Michael ini? Ya, kita kan bicara pendanaan. Itu dia. Kalau soal Pak Yusuf Kalla dan pengacaranya Bang Gofur lah yang lebih dekat. Tapi kalau soal Bang Rismon, mungkin saya lebih dekat. Bukan mungkin lagi Bang, emang abang lebih dekat. Mungkin aja loh. Besti ya selama ini. Sebagai mantan bestie, Mas. Ya, Gimana nih perasaannya di meskipun perasaan saya tercabik-cabik ya. Wah, ngeri kali nih. sempet baper? Bisa dibuat sinetron. Bahwa Bang Rismon pernah bilang, saya kan nggak tidur satu atap sama Michael ya. Ya. Saya juga nggak pengen tidur satu atap sama dia ya. Serem ya. Dia kan di sebuah channel Termul mengatakan itu. Tapi yang saya maksud begini, sejak bulan 1, tanggal 1 Januari itu kita meluncurkan Gibran Endgame, kita itu tidak berhenti-berhenti itu mempromosikan buku tersebut. Dan tidak ada waktu untuk Bang Rismon membuat penelitian yang tadi dibilang Bang Gofur. Yang katanya jadi asli, yang katanya jadi apa. Tapi soal pendanaan. Jadi kasus ini kan bermula di tanggal 15 April 2025. Di mana sebentar lagi kita rayakan ulang tahun pertamanya dan ya kita doakan saja terjadi tuh di UGM. Ya. Kita rayakan anniversary-nya di UGM. Anniversary. Ya kan? Anniversary kasus. Anniversary kasus. Berarti Polda Metro Jaya juga sebentar lagi ulang tahun nih. Oh iya. 30 April laporannya, sudah 30 April lagi. Berasa ya, 1 tahun. Iya, nggak 1 tahun. Masih berhenti di seolah-olah Iya, di ini ya. masih nggak tahu lah P21-nya entah kapan. Nah, tapi yang jelas, untuk datang ke Jogja dan Solo itu, saya kan datang dari Jakarta. Saya bawa mobil sendiri. Pak Roy dari Jakarta bawa mobil sendiri. Dokter Tifa datang dari Jakarta juga bawa mobil sendiri. Satu-satunya yang perlu naik pesawat untuk ke situ adalah Rismon. Karena dia datang dari Balige. Ya. Dia harus naik pesawat dari Sumatera ke Jakarta. Jogja. Langsung ke Jogja dia. Dia nggak ke Jakarta. Saya tahu sampai segitu, Bang. Dan dia datang ke ke UGM dan sampai hari terakhir saya bertemu dia, dia memakai sebuah mobil berplat Solo. AD. Mobilnya. Nah, sampai terakhir bertemu, Itu mobil Bang Rismon atau bukan? nah itu saya belum pernah ngecek platnya ya. Tapi nanti kita suruh Pak Roy Suryo aja yang ngecek. Dia kan jago ngecek-ngecek begituan. Tapi platnya Solo. Oke. Jadi saya bingung. Katanya sih dia pernah tinggal di Klaten. It's okay. Dia pernah dosen Universitas Mataram. Itu juga nggak di Solo. Dia tinggal di Balige. Apalagi itu jauh sekali dari Solo. Kenapa mobilnya berplat Solo? Nah itu pertanyaan saya juga. Tapi yang jelas dia kemana-mana ke Jakarta pun dia memakai mobil itu. Waktu itu nggak curiga, nggak ada kecurigaan. Ya, Kecurigaan. Nah, kayak lah. enggak lah ini mobil tua, punya keluarga katanya. Oh ya sudah. Oh, nggak ada kayak Percaya itu Enggak ya. lah. kalau bestie kan bahasa ceng-cengan mobil baru nih gitu. Iya, Nggak ada gitu-gitu. Soalnya mobilnya memang nggak terlalu baru ya, tapi masih bagus. Masih layak lah ya. Layak lah. Layak. Harganya masih mahal juga. Ya mungkin kalau dijual sisa 40% lah harganya. 40% dong.
Sisa Lumayan 40% lama itu. Tapi aku sekalian mungkin Iya. mau bertanya juga buat Bang Michael ya. Wih, saya jadi diwawancara Bang Gofur ini. Ngeri kali. Tiga nih maksudnya. Baru terancam karir gua nih. Iya ada. Gimana? Iya. Jadi gini. Ada seorang termul Ya. inisial FA. Oh, FA. Dia ngomong bahwa itu Bang Rismon hampir 600 sampai 700 juta itu bolak-balik selama 1 tahun mengurusin perkara ini. Emang benar Bang Michael sampai segitu? Iya, kalau saya ngelihatnya sih Pesawat. gini ya. Karena dia kan kemana-mana bawa istri. Oh. Ya, kadang kan kalau kita sendirian, mungkin pengeluaran kita makan bisa 50.000. Tapi kalau sama istri kan nggak bisa makan di pinggir jalan mungkin, nggak bisa makan yang biasa-biasa warung-warung. Berarti masih logis tuh ya? Jadi mungkin naiklah pengeluaran kalau ada istri gitu. Saya nggak tahu ya, itu mungkin. asumsi saya. Asumsi. Terus kan kalau mau cari penginapan harus yang agak gimana lah, levelnya udah agak inilah gitu kan. Mungkin ke situ Bang, kalau kenapa dia sampai 700 juta. Kalau saya sih, saya juga keliling-keliling ke Solo kemana, bahkan saya sama tim, sama Pak Janes Yahaan yang sering ada di podcast saya itu, ya kan, nggak sampai pengeluaran saya segitu Bang. Memang puluhan juta sih puluhan juta. Sekali bolak-balik Solo aja mungkin 10 juta kan. Ya. Bolak-baliknya berapa kali? Hitung aja kan gitu. Untungnya ya pendapatan saya masih ada. Berarti ada yang untuk menutup mendanai ya? itu. Ada yang mendanai? Itu dia, itu mau saya Yang nanya mendanai Bang. siapa Kita ini? dulu nih sama yang Kalau arahnya ke, Karena ini fakta soalnya. Iya, iya. Ini fakta. kalau arahnya ke situ Ini kalau Bang. persidangan ini perlu saya tanya nih. Soalnya untuk angka ratusan Iya. juta kan Kalau ke situ, totalitas banget. iya, kalau ke situ ini kita fair-fair aja. Ya. Baligi Academy dan Sentana TV itu selalu bersama-sama investigasi. Wih. Tapi Oke. ini bukan saya menghina Bang Rismon ya. Ini fakta aja. Selalu viewernya lebih banyak Sentana. Wah. Ya. Dan Baligi Academy itu viewernya memang nggak terlalu banyak tapi setia. Oh. Jadi nonton terus, tapi itu aja orangnya. Jadi pendapatannya kalau tebakan saya nggak sebesar Sentana. Jadi untuk 700 juta selama 1 tahun mungkin nggak mungkin. Nggak mungkin kalau cuma Nggak dari mungkin podcast. dari Dari Bali channel tersebut. Baligi Academy. Ya. Oke. Kecuali kalau dia punya ini lain ya. Dia kan bekerja juga sebagai peneliti, sebagai Berarti Iya, itu dia. berarti tinggi juga dong ya. Ya, itu yang mau saya tanyain, ya. penerimaan para YouTuber ini ya. Ah, iya. jangan gitu dong. Itu mah rahasia konten Iya, creator. rahasia. Cuma menurut Menarik saya, juga gue pengen jadi YouTuber juga. oh, ya udah kamu bagus. Bikin podcast ya dikit lagi. Gantian Tapi undang kita ya. sebesar itu pun penontonnya Sentana tidak sampai 700 juta setahun ini. Oh. Jadi kalau angkanya segitu nggak ketutup tuh. Itu yang mau diiniin gitu kan. Tutup. Maksudnya dalam artian relawan-relawan dari pihaknya RRT waktu itu, sekarang tinggal Ya. RT ya, itu iya mengaku bahwa mereka itu kalau kuasa hukum pro bono gitu kan, kalau misalkan yang lainnya gratis. Nah ketika kalau dibayar pertanyaan gitu ke kan. kuasa hukum saya jawab itu. Iya pro bono gitu kan, kalau yang lainnya gratis, tapi kan mesti ada tetap pengeluaran gitu. Bang Ya. Michael juga puluhan juta katanya, Bang Rismon ratusan Ya. juta. Itu uangnya dari mana? Kita juga bertanya-tanya kok mereka bisa sampai mengelola isu ini sampai kemana-mana, ke Solo, Apa ke nggak Jogja, kehabisan segala uang? macam. Nah, Kalau saya ini jadi agak klise ya. Tapi saya merasa waktu saya diajak pertama kali oleh Pak Roy, jujur aja Pak Roy yang ngajak saya ke UGM pertama kali, dan saya pertama kali bilang, nggak betul itu. Betul itu pasti kalau ijazahnya Pak Jokowi pasti asli itu. Nah, saya bilang begitu. Lalu ibu saya almarhum mengatakan, kau kan wartawan. Ini insting wartawan saya mengatakan, ibu saya kan wartawan juga. Insting saya mengatakan, coba lihat aja, nggak ada ruginya pergi ke UGM. Maka saya pergi ke UGM hari itu dan menemukan ternyata ada skandal ini kan. Kita sebutlah skandal. Skandal. Nah, jadi hari itu saya memang niat pulang hari bahkan. Saya berangkat tuh jam 2 pagi ya, nyampe UGM jam 8, jam 9, langsung pulang Jakarta. Berarti ongkosnya banyak juga ya. iya, maksudnya Ya, banyak ongkosnya kan. lumayan. Ngurusin Kalau kasus misalkan ini. Mas Michael masih bisa dalam tanda kutip ya ngelesnya tuh Ketutup lah. Aku punya Santana TV yang bisa nutup. Ya, dan Ini yang pro bono nih gimana? dan kalau misalnya ada seseorang, misalnya Andi Aswan atau siapapun yang mengatakan,
Wah, coba cek itu rekening transfer. Ayo, saya buka rekening Oh, berani saya. buka ya. Saya buka rekening saya, Bang Andi Anda buka rekening Anda. Ini sama-sama harus mengaku Ya. donaturnya. Iya, jadi kita mau tahu juga donatur mereka siapa. Karena mereka kan, maaf aja ya, Bang Andi Aswan ini dan kawan-kawan juga kan berapa kali ke Solo. Ya. Ya kan, selalu datang ke rumah Jokowi, selalu datang ke rumah Jokowi. Siapa yang ongkosin? Oke. Pertanyaan saya kan begitu. Dan pertanyaan yang sama dibalik ke mereka gitu. Iya, saya balik juga ke mereka dong. Sama-sama buka nih. Contoh Farhad Abbas. Contoh kan, tadi kan ngomong Farhad Abbas, jadi saya sebut lagi namanya. Dia juga berapa kali ke Solo hanya untuk bertemu dengan Pak Jokowi ke rumahnya. Kalau bertamu ke rumah seseorang sekali setahun nggak apa-apa lah. Tapi kalau sekali sebulan kan boncos juga bang. Iya. Habis juga duit bang. Gitu. Ceritaan hati konten kreator gitu. Ya. Iya, curhatan hati saya nih. Dan mereka juga nggak ketahuan tuh dari mana uangnya. Jadi kalau Mas Michael firm kalau itu dana pribadi Mas Michael sendiri. Saya jelas-jelas dana pribadi. Memang fokus ke kasus ini. Betul. Awalnya sih tidak fokus ke kasus ini, tapi karena skandal itu terbuka di UGM dan saya dilaporkan oleh Pak Jokowi juga, Makanya. ya terpaksa saya membela diri dong. Pembelaan diri saya bagaimana? Saya bukan pengacara. Saya membela diri dengan cara saya mencari fakta-fakta sebagai wartawan ya. Saya cari fakta-fakta sehingga saya temukan. Saya dibantu oleh kawan-kawan pemuka agama, kawan-kawan dari latar belakang politik. Saya kan di partai politik juga. Nah, saya jadi punya banyak teman-teman di daerah Jogja dan Solo yang membantu saya. Sehingga saya bisa ketemu tuh di mana rumahnya Kasmujo. Kebetulan saya ajak Rismon. Saya ajak Rismon dan Pak Janes bertiga saya ketemu Pak Kasmujo, saya ketok dari depan rumahnya nggak ketemu. Ini ceritanya ngeri nih. Baru Bang Rismon kehabisan rokok. Dia kehabisan rokok, dia cari warung terdekat, dia muter dikit, dia teriakin, rokok, yang keluar Kasmujo. Kebetulan. Ternyata warung itu yang punya Pak Kasmujo. Lalu dia tanyalah, Pak, Bapak dosen pembimbing bukan? Bukan. Saya masih golongan 3B apa 3 apa gitu, golongan PNS-nya. Saya masih BSC Sarjana Muda. Saya masih kurang dari sekian tahun dan seterusnya. Umurnya kurang dari 50 tahun kalau saya nggak salah. Jadi tidak mungkin dia dosen pembimbing. Jadi ini kan, kalau saya boleh bilang lagi, ini tuntunan Tuhan. Kenapa kita bisa nemu warung rokok seperti itu? Kebetulan ya. Itu kan luar biasa. Ya kan? Itu adalah tuntunan Tuhan yang ternyata ingin hal ini terbuka gitu.